kompleks merupakan bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian real atau nyata dan bagian imajiner, yaitu bagian yang melibatkan suatu imajiner I dengan sifat penting I kuadrat sama dengan -1 atau I sama dengan akar -1. Bentuk umum bilangan kompleks adalah Z sama dengan A ditambah BI, di mana A merupakan bagian real dan BI merupakan bagian imajiner. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Secara umum, bilangan kompleks itu dalam bentuk Z sama dengan A tambah BI. Bagian real adalah bilangan nyata yang tidak mengandung huruf I. Pada bentuk Z sama dengan A tambah BI, maka A adalah bilangan real dan I itu bilangan imajiner. Contohnya, jika Z sama dengan -2 -5I, maka -2 adalah bagian real dan -5 adalah bagian imajiner. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan kompleks selalu memiliki dua bagian, yaitu bilangan real dan bagian imajiner, yang masing-masing memiliki peran penting dalam matematika dan penerapannya. Operasi aljabar pada bilangan kompleks aturannya sama seperti aturan aljabar pada umumnya. Jika kita menemukan penjumlahan, pengurangan, atau perkalian pada bilangan kompleks, bagian real itu dioperasikan dengan bagian real, bagian imajiner dioperasikan dengan bagian imajiner. Bagian real itu bagian yang tidak menempel dengan simbol I, sedangkan bagian imajiner itu bagian yang menempel dengan simbol I. Contohnya gini, ketika aku mempunyai bagian bilangan kompleks Z1 sama dengan 1 ditambah I dan Z2 sama dengan 2 ditambah 5I. Tentukan Z1 ditambah Z2, Z2 dikurangi Z1 dan Z1 dikali Z2. Untuk yang pertama, Z1 ditambah Z2. Z1-nya itu adalah 1 ditambah I dan Z2-nya itu adalah 2 ditambah 5I. Operasikan bagian real dengan bagian real, bagian imajiner dengan bagian imajiner. Sehingga 1 ditambah 2 itu 3, I ditambah 5I itu adalah 6I. Sehingga Z1 ditambah Z2 itu adalah 3 ditambah 6I. Untuk soal yang kedua, Z2 dikurangi Z1. Z2-nya itu adalah 2 ditambah 5I, Z1-nya itu adalah 1 ditambah I. Kita operasikan bagian real dengan bagian real, bagian imajiner dengan bagian imajiner. Sehingga 2 ditambah 5I, min dikali 1 itu adalah -1, min dikali I itu adalah -I. Jadi, 2 dikurangi 1 itu adalah 1, 5I dikurangi I itu adalah 4I. Jadi, Z2 dikurangi Z1 itu adalah 1 ditambah 4I. Untuk soal yang kedua, itu adalah Z1 dikali Z2. Z1-nya itu adalah 1 ditambah I, Z2-nya itu adalah 2 ditambah 5I. Aturannya operasikan seperti aturan aljabar pada umumnya. Jadi di sini aturan aljabarnya kita gunain aturan yang pelangi itu. Jadi 1 dikali 2 itu adalah 2, 1 dikali 5I itu adalah 5I, I dikali 2 itu adalah 2I, I dikali 5I itu adalah 5I kuadrat. Nah, di sini ada I kuadrat. I itu adalah sama dengan akar -1. Jika kita kuadratkan masing-masing ruas kiri, ruas kanan, kita kuadratkan, kita akan mendapatkan I kuadratnya itu adalah -1. Kita ubah I kuadrat ini itu menjadi negatif 1. 5 dikali negatif 1 itu adalah -5. 5 ditambah 2 itu adalah -3. Sehingga didapat Z1 dikali Z2 itu adalah 7I -3. Untuk pembagian, kita gunain aturan kalian sekawan atau dalam bilangan kompleks itu kalikan dengan konjugatnya. Konjugat itu apa? Konjugat itu kita mengubah tanda dari bilangan imajiner. Aku pengen membagi Z1 dibagi Z2. Sehingga aturannya itu kalikan dengan konjugat dari penyebutnya. Di sini kan penyebutnya itu kan Z2 dengan 2 ditambah 5I. Nah, 2 ditambah 5I itu konjugatkan menjadi 2 min 5I. Sehingga kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. 1 dikali 2 itu 2, 1 dikali min 5I itu min 5I, positif I dikali 2 itu 2I, dan I dikali min 5I itu jadi min 5I kuadrat. Untuk penyebutnya itu gunain rumus aljabar. Jadi ketika kita menemukan A ditambah B dikali A min B itu akan menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini A-nya itu kan 2, B-nya itu adalah 5I. 2 kuadrat itu adalah 4, 5I kuadrat itu adalah 25I kuadrat. Sehingga kita operasikan bagian real dengan bagian real, bagian imajiner dengan bagian imajiner. Min 5I ditambah 2I itu adalah min 3I. Nah, I kuadrat itu ubah
berubah menjadi min 1. Min 5 dikali min I itu adalah positif 5. Jadi positif 5 ditambah 2 yaitu 7. Untuk penyebutnya itu sama ya. Jadi min 25 dikali min 1 itu adalah positif 25. Positif 25 ditambah 4 itu adalah 29. Sehingga didapat Z1 dibagi Z2 itu adalah 7 min 3I per 29. Seperti itu. Selanjutnya ada conjugate kompleks. Misal Z sama dengan A plus BI. Maka conjugate kompleksnya atau Z tab atau Z garis atau Z bintang sama dengan A min BI. Jadi conjugate kompleks adalah bilangan kompleks lain yang memiliki bagian real yang sama persis, namun bagian imajinernya berlawanan tanda. Misalnya Z sama dengan 3 plus 4I, maka Z conjugate sama dengan 3 min 4I. Selanjutnya ada nilai mutlak atau modulus dari bilangan kompleks. Diberikan Z A plus BI, maka modulus dari Z itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Misal diberikan fungsi Z sama dengan 3 plus 4I, maka modulus dari Z yaitu akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Maka jadi akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25, hasilnya adalah 5. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi dasar dari bilangan kompleks. Yang dimaksud fungsi dasar dari bilangan kompleks adalah akar bilangan kompleks, pangkat bilangan kompleks, fungsi trigonometri, fungsi inverse trigonometri, fungsi logaritmik, fungsi eksponensial, serta kombinasi dari fungsi-fungsi di atas. Selain itu, fungsi polinomial dan fungsi rasional dalam Z juga dapat dengan mudah ditentukan. Sebagai contoh, jika f Z sama dengan Z kuadrat min 2Z tambah 1, tentukan F1 min I. Caranya adalah karena Z sama dengan 1 min I, maka kita masukkan Z-nya. Jadi 1 min I sama dengan 1 I kuadrat min 2 1 I plus 1. Selanjutnya F1I sama dengan 1 2I kurangi 1 min 2 tambah 2I plus 1. Hasilnya min 1. Ini adalah rumus diferensial yang digunakan untuk menyelesaikan voltage pada setiap kapasitor. Tapi jika inputnya sinusoida, maka kapasitornya juga sinusoida. Jadi kita tahu solusinya akan menghasilkan bentuk A cos omega T tambah theta, atau bisa kita tulis A E pangkat J omega T tambah theta. Karena kita tahu turunan waktu dari ini adalah J omega V C. Substitusi turunan terhadap waktu, kita mendapatkan persamaan aljabar dan memfaktorkan V C dari rumus, dan lalu merapikannya kita mendapat 1 per 1 plus J omega R C VI. Anggap omega sama dengan R sama dengan C sama dengan 1 untuk memudahkan, maka persamaan yang kita dapatkan menjadi 1 per 1 plus J, atau bisa kita tulis menjadi 0,5 dikurangi 0,5 J, dan menjadi akar 2 per 2 E pangkat J min 45 derajat VI. Anggap voltase input sama dengan 3 cos T plus 10, dan kita menggantinya menjadi formula Euler jadi 3E pangkat J T tambah 10. Mengetahui bahwa nilai voltasenya hanya bagian real, substitusikan kepada rumus sebelumnya, kita mendapat output voltase di setiap kapasitor adalah 3 akar 2 per 2 E pangkat J T dikurangi 35. Dan karena kita tahu voltase adalah bilangan real, maka yang kita butuhkan hanya bagian 3 akar 2 per 2 cos T dikurangi 35. Makes it hard.